Selamat, selamat sahabat. Sebelum kita memulai acara KKR kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk membuka ibadah KKR kita, mari kita nyanyikan lagu buka kita yang terdapat dalam lagu Sion baru nomor 159. Tak lama lagi masuk surga. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobat lalu. Tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri. Tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobat lalu. Tak lama lagi masuk surga. Ratakan jalan bagi yang letih lesu. Tak lama lagi masuk surga. Nyatakan hidup penuh kasih sayangmu. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobat lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobat lalu. Tak lama lagi masuk surga. Doa buka akan dibawakan oleh Kak Stesiwanta. Mari kita dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu, hingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang dibawakan oleh Celi bisa kami mengerti dan bisa kami pahami. Hendak menjadi bukan kehendak manusia, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Dailen Wanta.
Be strong in every problems. Be strong, be strong, be strong in every trials. Be strong, be strong. We sing a happy song today. We give our voice to Him today. We give our life in faith today for Him, only for Him. Be strong in all your darkness. Be strong, be strong, be strong in every storm. Be strong, be strong. We give our heart to Him again. We praise His name in every day. We call His name our King someday. For Him, only for Him. I can be strong only with Jesus. Be strong, only the answer. When I do wrong, only Lord Jesus will find a way for me. Be strong, be strong, be strong. Our Jesus makes us strong. We sing a happy song today. We give our voice to Him today. We give our life in faith today for Him. I can be strong only with Jesus. Be strong, only the answer. When I do wrong, only Lord Jesus will find a way for me. Be strong, be strong, be strong. Our Jesus makes us strong. I can be strong only with Jesus. Be strong, only the answer. When I do wrong, only Lord Jesus will find a way for me. Be strong, be strong, be strong. Our Jesus makes us strong. Be strong, be strong, be strong. Our Jesus makes us strong. Terima kasih atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh Dela Donta. Sekarang kita akan mendengarkan lagu tema yang berjudul I Will Go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi. Kulihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan
Malam hari ini adalah malam pekan doa pemuda kita di hari ke-7. Dan di malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Celi Asa. Shalom, selamat sahabat, selamat malam buat kita semua. Pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul penyerangan alien yang sebenarnya. Tapi sebelum melanjutkan firman renungan pada malam hari ini, marilah kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apakah share screen saya kelihatan? Oke, kelihatan kan? Oke, kasih. Jadi pada malam ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul penyerangan alien yang sebenarnya. Kalau misalnya kita mendengarkan kata penyerangan alien, biasanya kita memikirkan suatu penyerangan dari makhluk luar angkasa yang rupanya aneh. Tapi pada malam hari ini, kita akan mempelajari penyerangan alien yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar yang ada di layar, kita tahu dong sosok yang ada di layar tersebut. Yaitu adalah mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama. Dan gambar sebelahnya adalah hasil imajinasi manusia, yaitu alien. Beberapa bulan yang lalu, Barack Obama menjadi trending media sosial dan menjadi berita untuk beberapa pertanyaan yang diberikan di dalam program televisi. Salah satunya adalah The Late Show. Jadi pembawa acaranya ini bernama James Corden, dan James Corden bertanya kepada Barack Obama, apakah kamu mempunyai teori tentang keberadaan alien? Dan Barack Obama pun menjawab. Ketika berbicara tentang alien, ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda saat siaran. Sebentar. Oh, belum bergerak ya slide-nya ya? Slide-nya nggak bergerak kayak Jelly. Oke, sebentar. Bentar, stop share dulu. Sorry. Ini ya. Oh, oke. Sebentar. Apakah sudah bergerak? Oke. Maaf, jadi kita ulang lagi. Oke. Jadi kalau misalnya kita dengar seperti yang kata saya tadi, kalau misalnya kita mendengarkan kata penyerangan alien, bisa kita memikirkan kalau misalnya itu penyerangan dari makhluk luar angkasa yang rupanya aneh. Tapi pada malam hari ini kita akan mengetahui apa itu penyerangan alien yang sebenarnya. Kalau misalnya ini, kita lihat. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita lihat sosok yang ada di layar ini, kita tahu dong siapa sosok itu. Ya, benar, yang gambar sebelah kiri yaitu adalah mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama, dan yang sebelahnya itu hasil imajinasi manusia, yaitu alien. Jelly, maaf, di tempat Jen kayaknya belum bergerak juga ya, nggak tahu kalau di tempat yang lain. Iya, belum bergerak nih. Loh, sebentar ya. Ya, sama. Oh, ini. Sorry. Ya, lanjut. Udah ini kayaknya. Udah? Udah, lanjut aja, Cel. Oke, maaf ya. Sebentar. Nah, nih, beberapa bulan yang lalu Barack Obama itu menjadi
topik trending di media sosial dan beberapa pertanyaan yang diberikan dalam program televisi. Salah satunya adalah The Late Show, yaitu yang pembawa acaranya yaitu ada James Corden. Dan James Corden itu bertanya kepada Barack Obama, apakah Barack Obama ini mempunyai teori tentang keberadaan alien? Dan Barack Obama pun menjawab, keberadaan tentang alien, kita ketika berbicara tentang alien, ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda saat siaran. Tetapi kenyataannya adalah ketika saya datang ke kantor, saya bertanya, benar, saya baik-baik saja. Apa menyimpan spesies alien dan pesawat ruang angkasa? Dan Anda tahu, mereka melakukan sedikit riset dan jawabannya tidak. Jadi alien atau penyerangan alien yang sebenarnya apa dong? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Jadi di kitab Wahyu sudah memberitahu kita tentang penyerangan alien yang sebenarnya. Dan itu akan menjadi penyerangan terbesar dalam sejarah. Dan penyerangan itu bukan dari makhluk planet yang lain yang diciptakan oleh imajinasi manusia, tetapi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yang terdapat dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Yaitu ketika lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Pada zaman Yohanes menulis buku Wahyu, cerita mengenai Augustus Caesar terkenal dengan penyerangan-penyerangannya yang berhasil dan membawa kemenangan yang besar dengan mengenakan pakaian yang elegan, memakai mahkota, dan di pundaknya bertuliskan pangkat militernya. Tetapi tulisan Yohanes pada buku Wahyu menuliskan tentang sosok yang menunggangi kuda putih yang berpakaian merah sebagai simbol dari darahnya sendiri yang ditumpahkan untuk menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan memakai banyak mahkota ialah Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya kita menggambarkan kembalinya Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita menggambarkannya, itu saya serahkan kepada imajinasi kita sendiri. Tetapi walaupun kita tidak bisa menggambarkan secara akurat bagaimana kedatangan Yesus Kristus yang kedua, ternyata di Alkitab sudah mengungkapkan 5 kebenaran yang menggambarkan Yesus akan datang. Yang pertama, Yesus akan datang secara harafiah. Yang kedua, Yesus akan datang secara nyata. Yang ketiga, Yesus akan datang dengan suara. Yang keempat, Yesus akan datang dengan pasukan malaikat. Dan yang kelima, Yesus akan datang dan mengejutkan bumi.
Yang pertama, Yesus datang secara harafiah. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maksud dari ayat tersebut adalah Yesus akan kembali secara pribadi seperti yang murid-muridnya lihat Yesus terangkat ke surga, dan Yesus yang sama yang melakukan mujizat besar, yang mati dan bangkit kembali dan akan datang mencari kita dan membawa kita bersamanya. Yang kedua, Yesus akan datang secara nyata. Kita bisa lihat dalam kitab Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Dan Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang ketiga, Yesus akan datang dengan suara. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nabi Yeremia juga menambahkan pada Yeremia 25 ayat 30, dan engkau ini nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka, katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Yang keempat, Yesus akan datang dengan pasukan malaikat. Kita bisa lihat di kitab Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Dan yang kelima, Yesus akan datang dan mewujudkan bumi. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka di dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai 14 mengatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Namun, ada satu lagi ciri khas kedatangan Yesus Kristus, yaitu ketika Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia, akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang diselamatkan dan kelompok yang terhilang. Dalam Wahyu 6 ayat 15-16 menggambarkan kelompok yang terhilang, yaitu dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, orang-orang berkuasa dan semua budak serta seorang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Bagi banyak orang itu akan menjadi hari yang menyedihkan. Dan dalam Yesaya 25 ayat 9 memberitahukan gambaran kelompok yang diselamatkan.
Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Betapa mulianya hari itu bagi kelompok yang diselamatkan, dan itu akan menjadi hari sukacita dan kebahagiaan bagi mereka. Jadi sebelum saya menutup renungan saya pada malam hari ini, saya ingin menceritakan satu kejadian yang dialami oleh seorang pemuda yang bernama Louis. Louis memiliki harapan untuk menjadi orang yang diselamatkan, tetapi seperti banyak orang, dia tidak memperhatikannya. Tetapi pada suatu hari, Louis diundang ke beberapa konferensi pemuda, dan yang mengejutkan, tema yang disampaikan pengkhotbah malam itu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Louis mendengarkan dengan seksama setiap kata pengkhotbah, tetapi pada saat panggilan, Louis tidak membuat keputusan. Lalu dia meninggalkan gereja dengan sepeda motornya, dan tiba-tiba dia ditabrak oleh kendaraan yang lain yang datang berlawanan arah dengannya. Ajaibnya, Tuhan memelihara hidup Louis dan Louis dibawa ke rumah sakit dengan keadaan setengah sadar. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit dan semua para medis melakukan segala sesuatu agar Louis bisa diselamatkan, ternyata Louis sudah memanjatkan doa kepada Tuhan dan memintanya untuk menyelamatkan hidupnya. Syukurlah keajaiban itu terjadi dan Louis diselamatkan. Untuk semua yang hadir malam hari ini di ibadah minggu sembahyang ini, baik dari anak kecil sampai orang tua, tujuan dari pesan ini bukan menimbulkan ketakutan bagi kita, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan kita harapan. Malam ini Tuhan memberikan kita semua kesempatan baru. Malam ini adalah malam yang terbaik untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan dan bersiap untuk penyerangan alien yang sebenarnya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam kemuliaan dan keagungannya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih atas firman yang telah dibawakannya. Semoga firman tadi dapat menjadi berkat dan hikmat bagi kita masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu tutup. Lagu tutup kita berada di lagu Sion Baru nomor 371, Aku Kelak Pandang Raja di Surga. Aku kelak pandang Raja di surga, aku rindu ke sana. Di pantai emas, di kota mulia, dengan Yesus lamanya. Pandang Raja
Doa tutup akan dibawakan oleh Andrea Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih sudah memberkati kita ya Tuhan. Terima kasih sudah membimbing ibadah kita dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kita dapat mendengarkan renungan firman-Mu oleh Celia tadi Tuhan. Berkati malam ini agar kita bisa pergi ke gereja besok dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kita berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, acara ibadah Pekan Doa Pemuda kita telah selesai. Terima kasih atas partisipannya. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pengumuman kepada Pak Pendeta. Selamat Sabat, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih Sally sudah dibawakan dengan begitu baik. Devon, terima kasih. Wah, rapi sekali Devon malam ini. Mantap. Siapa dulu papanya? Oke. Baik, besok yang membawakan KKR kita di jam khotbah Angel ya, kalau nggak salah, ketua PA kita. Oke. Sampai baku dapat besok. Oh, ada Oma Nona. Selamat Sabat, Oma Nona. Luar biasa ya anak-anak muda ya. Oh, luar biasa. Ya. Besok tolong mau dengar Oma mau menyanyi lagu istimewa besok. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yo, oke pendeta, semua selamat. Selamat Sabat semua. Selamat Terima kasih Sally. Terima kasih. Selamat Sabat. Sampai berapa Kak Raymond? Terima kasih.